Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas seputar saham yang memang saat ini sedang cukup panas dibahas, yaitu adalah saham KF dan juga INAF. Ya memang sektor ini, terutama memang sektor farmasi, beberapa investor katanya banyak yang mengalami kerugian. Kita nanti coba akan lihat dan kita sama-sama untuk bahas ya, bagaimana sebenarnya kerugian itu bisa terjadi dan sebenarnya prospeknya nanti untuk KF dan INAF itu akan seperti apa ke depannya. Sekarang kita coba lihat dulu pergerakan KF dan juga saham INAF di posisi saat ini yang memang sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Kita awali dulu pembahasannya dari saham KF terlebih dahulu. Untuk saham KF memang dimulai dari awal Desember lalu ya sempat mengalami penguatan cukup signifikan ya. Ini titik di mana dia breakout dari level 3.500. Kita coba buat koordinat di level 3.500 sebagai level resisten yang memang sebelumnya cukup kuat gitu menghadang saham KF. Jadi selama dari mulai awal bulan Agustus ya. Nah, ini periode-periode bulan Agustus sampai dengan di awal Desember, artinya kurang lebih sekitar 4 bulan ya. 3.500 ini menjadi level resisten untuk saham KF itu cukup kuat gitu. Dan perkembangan vaksin membuat harga saham KF dan INAF di market itu cukup signifikan lonjakannya. Itu dimulai dari awal bulan Desember di level 3.500 mulai di breakout oleh saham KF hingga akhirnya di puncaknya itu terjadi di tanggal 12 Januari yang lalu, yaitu adalah pada saat mulai ada pelaksanaan penyuntikan vaksin untuk yang tahap pertama ya. Dan itu membuat harga saham KF pada saat itu tertinggi sampai di level 7.500. Jadi ini merupakan level yang saya pikir juga cukup tinggi dan mungkin teman-teman juga menyadari karena saham KF ini secara keuangan ya atau secara laporan keuangan belum sekuat kalau seandainya harganya sampai di 7.500 gitu. Dan memang tidak aneh kalau setelah dia menyentuh level 7.500, setelah itu dia mengalami penurunan cukup signifikan. Ada juga beberapa investor yang memang mengatakan demikian. Kenapa? Karena kenaikan saham INAF dan KF ya, ini dari level 3.500 sampai dengan 7.500, artinya kenaikannya sudah 100% lebih gitu. Dan itu hanya didapat dalam waktu yang relatif singkat gitu. Ini hanya sekitar 1 bulan lebih sedikit gitu. Setelah sampai di titik tertinggi di level 7.500, saham KF mengalami auto reject berturut-turut ya, dan saham INAF juga demikian. Nanti kita akan coba sama-sama bahas untuk saham KF dan INAF-nya. Ini auto reject hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, sempat 6 kali auto reject, mulai ada perlawanan pembelian. Dan ini memang suatu hal yang wajar ya, ketika ada suatu saham yang turun cukup signifikan, pasti dibarengi akan adanya technical rebound. Cuman technical reboundnya ini seberapa kuat gitu ya, ternyata hanya berselang 1 hari ya, itu pun kenaikannya nggak terlalu tinggi ya, nggak sampai auto reject atas gitu. Biasanya kan kalau ada saham-saham auto reject bawah, dibales 1 kali gitu auto reject atas, tapi itu tidak terjadi ya di saham KF untuk di perdagangan hari Kamis lalu. Justru malah di hari Jumat kemarin saham KF mengalami auto reject bawah lagi. Nah, sekarang kita coba lihat kira-kira di harga berapa atau di level berapa level support untuk saham KF yang sebenarnya cukup kuat gitu. Atau kalau seandainya teman-teman berpikir untuk coba mau melakukan average buy, kira-kira di level berapa. Selain daripada level 3.500 ini ya, tentu saja ini menjadi level support yang harusnya bisa cukup kuat. Kenapa? Karena memang di periode di sini ya, selain karena ini level breakout-nya dibarengi juga oleh volume yang cukup signifikan gitu. Jadi level 3.500 ini bisa kita juga jadikan sebagai titik support yang harusnya cukup kuat untuk saham KF. Sekarang kita coba lihat sebelum ke 3.500, sepertinya memang akan ada cukup besar juga ya perlawanan di area sekitar 4.000. 4.000 ini juga bisa menjadi level support yang paling tidak terdekat ya. Saat ini kan harganya 4.400. Sekitar 10% ke bawah yaitu di level sekitar 4.000. Ini bisa kita jadikan sebagai level area support untuk saham KF. Semoga saja di level 4.000 ini saham KF bisa kuat dan bertahan gitu untuk mulai lanjut naik lagi. Dan saya sih berharap memang akan ada berita positif ya untuk mendongkrak pergerakan saham KF. Jadi kalau seandainya memang 4.000 ini cukup kuat, ya kenaikannya bisa lebih cepat gitu dari perkiraan kita. Setelah dia mengalami penurunan sampai di 4.000, kita harapkan bisa mengalami penguatan ya paling tidak
setengah dari penurunannya, ya mungkin sekitar 5.600. Nanti teman-teman bisa setting ya untuk strategi buy average-nya, lalu untuk strategi take profit-nya. Kalau ternyata di 4.000 ini tidak kejadian, ternyata justru sahamnya breakdown ya dari level 4.000, jadi kita perlu strategi yang lain, artinya kita coba menunggu sampai di level 3.500 untuk melakukan average buy-nya. Lalu angka take profit-nya kita tentukan di sekitar angka kurang lebih di sekitar 5.300-an ya, 5.300 atau 5.400 untuk level penjualannya. Ya, semoga saja nanti kalaupun ternyata turun sampai 3.500, teman-teman punya peluru nih untuk coba kembali mengakumulasi saham KF-nya sehingga bisa melakukan penjualan tidak harus di harga 6.000 atau sampai di level misalkan 7.000 gitu kalau seandainya teman-teman ada yang punya di level 7.000. Kita average di 3.500, semoga di level 5.300-an begitu ada kenaikan ya, semoga memang ada kenaikan dan teman-teman bisa melakukan penjualan. Sekarang kita coba lihat sebenarnya seberapa banyak sih jumlah investor yang mengalami kerugian di saham KF ya. Kita coba lihat dulu dari broker summary-nya. Kita coba lihat ya untuk periodenya. Kita coba lihat periode dimulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan saat ini. Kita coba lihat siapa yang paling banyak melakukan pembelian dan siapa yang paling banyak melakukan penjualan. Kita coba ke tanggal 12. Nah, di tanggal 12 ini sampai dengan per hari Jumat kemarin, average rata-rata yang terbanyak itu dari YP ya, Mirai Asset, sebesar 6.035 harga rata-ratanya, sebanyak 78.000 lot. Nah, ini level yang saya pikir juga relatif cukup tinggi kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan harga saat ini. Sekarang 4.400. Tadi cukup banyak posisi yang megangnya di harga 6.000. 6.000 itu di area di sini. Bisa dibayangkan ya jadi ya. Level 6.000 ini sampai ke 4.500 saja itu turunnya sudah lumayan cukup signifikan, 1.500 poin gitu. Ya, ini kita tentu saja mengerti ya posisi teman-teman investor yang memiliki saham KF akan mengalami tekanan yang cukup berat ya. Tentu kita sama-sama mendukung, semoga saja saham KF bisa cepat kembali pulih gitu untuk segera bisa kembali naik lagi. Di sini kalau teman-teman lihat juga broker-brokernya, ini broker-broker dari tim retail ya biasanya ya, dari Mandiri, Mirai, terus juga ini ada Valburi, Philips. Sementara kita coba lihat posisi penjualan, ya ini ada salah satu sekuritas, net sekuritas, menjual sebanyak 93.000 lot, itu di harga 6.971. Jadi memang 6.971 ini bisa dibilang menjadi area yang terbaik itu untuk melakukan penjualan ya. Ini kan tertinggi 7.500, tengah-tengah closing 6.900. Jadi tadi si broker Oka ini atau net sekuritas melakukan penjualan di level di mana menjadi level titik tertinggi untuk saham KF. Jadi dia berhasil keluar, sekarang harganya di 4.500 gitu, 4.470, dia berhasil menjual di level 6.900. Saya pikir ini memang menjadi area distribusi ya untuk saham KF pada saat itu. Dan saat ini yang memegang posisi adalah YP, CC, ya, CP di harga masing-masing 6.000 dan juga ini di 5.300. Ya sehingga teman-teman bisa melihat ya, sebenarnya secara keseluruhan masih cukup banyak sekali investor yang mengalami posisi nyangkut ya di saham KF. Jadi kalau seandainya pun teman-teman yang belum beli saham KF dan sebenarnya tertarik ya, itu sebenarnya tidak ada salahnya sih. Karena memang penurunan yang terjadi di saham KF cukup signifikan gitu. Kalau memang ternyata nanti sampai di level 3.500, otomatis teman-teman yang megang di harga-harga sebelumnya kan posisinya dia nyangkutnya cukup tinggi gitu. Tadi ada yang 6.000, 5.800 juga cukup banyak ini area-area di sini. Jadi kalau seandainya nanti kita kebagian di level 3.500, tentu saja itu menjadi hal yang cukup menarik untuk kita ya. Kita beli di 3.500, kemungkinan besar akan ada technical rebound, misalkan 10%, 15%, kita sudah tinggal jualan saja. Jadi kita memanfaatkan technical rebound-nya saja yang terjadi di saham KF, mengingat cukup banyak juga investor yang megang sahamnya itu di harga-harga yang cukup relatif tinggi gitu ya. Jadi kita akan ada dorongan kuat gitu, investor-investor akan coba membalikan keadaan. Apalagi kalau teman-teman lihat di sini volume transaksinya juga 2 hari terakhir mulai menurun gitu. Kalau seandainya harganya turun, volumenya turun, saya pikir itu menjadi hal yang cukup menarik kita perhatikan di saham KF.
Untuk di saham INAF sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang terjadi di saham KF, di mana level support yang sebenarnya kuat itu di level sekitar 3.500 juga ya untuk saham KF. Sekarang saya coba lihat koordinatnya di 3.500. Jadi kurang lebih ya memang 11-12 KF dan juga INAF. Dari sisi volume juga terlihat mulai besarnya itu pas di awal Desember. Itu di sekitar 7 Desember ya. Dan pucuk-pucuk tertingginya itu di 12 Januari yang lalu. Dan ini kurang lebih pergerakannya juga hampir sama. Kalau seandainya teman-teman memiliki saham INAF juga, strateginya bisa menerapkan seperti yang tadi di saham KF ya. Ini juga menjadi level yang pertengahan untuk saham INAF di level 4.000. Kalau ternyata nanti tidak berhasil bertahan, kita bisa membuat support di level 3.500. Kita coba lihat beberapa broker yang megang di saham INAF. Dari periode 12 Januari ya, saat ada di puncaknya, puncak kenaikan untuk saham INAF, pemilik tertingginya kurang lebih hampir sama ya. Ada Mandiri, ada juga Philips, bedanya ini tidak ada Mirai ya, seperti yang tadi ada di KF. Dan pihak yang melakukan distribusi ini cukup banyak, 15.000 lot dari Jasa Utama Kapital. Ya kalau kita lihat secara jumlah lot tidak sebanyak yang ada di KF. Harga rata-ratanya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi di KF, cuma ini memang sedikit agak lebih rendah. 59, 55, 54, ada juga masih ada di 6.000. Sekarang dominasi terbanyak di 5.900. Artinya di sini ya 5.900 ya kurang lebih hampir di sekitar 6.000 ya untuk pembelian terbanyak ya dari broker CC tadi. Strategi yang sama bisa kita terapkan di saham INAF seperti di KF tadi. Kalau nanti ternyata kita dikasih di harga 3.500, untuk memanfaatkan technical rebound-nya saja saya pikir nggak ada masalah sama sekali. Apalagi nih volume pada saat INAF mengalami penurunan, volume transaksinya juga menurun ya. Jadi kita nanti manfaatkan saja technical rebound pada saat harganya 3.500, kita masuk 10%, 15%, atau semoga saja bisa dikasih 20%, kita bisa keluar di saham INAF. Semoga saja kita juga bisa kebagian ya. Untuk teman-teman yang belum punya, semoga bisa mendapatkan keuntungan, dan untuk teman-teman yang memang sudah berada di dalam dan harganya misalkan memang relatif cukup tinggi ya, di harga rata-rata 6.000 misalkan, semoga saja bisa memiliki peluru untuk kembali bisa melakukan average buy, sehingga pada saat kita mau melakukan penjualan nggak harus di harga 6.000, mungkin bisa di sekitar level-level 5.000 ya setelah kita melakukan average buy. Semoga ini bisa memberikan beberapa pemahaman dan beberapa informasi terkait dengan saham KF dan INAF, dan semoga kedua saham ini bisa cepat kembali mengalami rebound. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya share di video kali ini. Salam cuan.